Ketika pohon terakhir ditebang, ketika sungai terakhir dikosongkan, dan ketika ikan terakhir ditangkap, barulah manusia akan menyadari bahwa kita tidak dapat memakan uang. Hutan hilang, digunduli untuk uang. Uangnya masuk ke segelintir orang. Lalu ketika batang terakhir rebah, mereka pergi. Seolah tanah yang mereka hancurkan ini bukan rumah bagi siapa-siapa. Sungai-sungai yang dulu jernih berubah menjadi arus duka. Batang-batang pohon hanyut seperti jenazah tanpa nama. Bercampur lumpur coklat yang menggila, menghantam pemukiman, merobohkan jembatan, memporak-porandakan rumah, merenggut nyawa. Manusia banyak yang tertimbun. Bahkan gajah yang tak paham apa-apa ikut mati, ditelan lumpur dan kayu dari hutan yang pernah menjadi rumahnya. Hutan kita disulap menjadi kebun sawit. Lebih 1 juta hektar terbilang. Dipangkas jadi kayu gelondongan, dan sebagian lahannya disulap tambang, dijadikan bancakan bahkan menjadi benih konflik ormas keagamaan. Jika gajah lapar, ia hanya makan sebanyak yang diperlukan. Namun manusia lapar bisa membuat 1 gunung rata, 1 juta hutan gundul, 1 pulau dikeruk habis. Ini bukan soalan lapar perut. Ini lapar yang lebih gelap dan sadis. Nafsu rakus yang menggilas akal. Lapar kekayaan, lapar kuasa, lapar untuk menguasai manusia lain. Lalu manusia-manusia rakus ini menumpuk harta, dan harta yang ditumpuknya itu mereka gunakan untuk mengendalikan orang. Mereka gunakan untuk mengendalikan kelompok, ormas, parpol, hingga negara. Harta haram hasil eksploitasi alam. Mereka jadikan iming-iming umpan, dan mereka yang lain yang juga lapar, melahap dan menyambut dengan gegap gempitan. Politikus lapar, ormas lapar, LSM lapar, orang-orang lapar, berebut mengerubungi layaknya semut pada gula. Dan hari ini kita saksikan orang-orang yang perutnya disumpal harta haram itu kemudian naik ke permukaan, dipuja sebagai tokoh nasional. Padahal apa yang mereka makan itu telah membuat pikiran mereka mabuk. Mereka bicara mabuk, berdebat mabuk, bahkan membuat aturan dalam keadaan mabuk. Dan akhirnya negara ini pun terhuyung-huyung akibat tangan-tangan pemabuk itu. Namun ironinya setelah menghancurkan hutan, sungai, dan masa depan kita, mereka tetap duduk di posisi mereka, pada kursi-kursi empuk, yang siap disorot kamera, lalu tersenyum untuk headline di media yang juga mereka kuasai. Sementara kita dipaksa menanggung harga dari dosa yang tidak kita lakukan. Dan inilah realitas pahit yang saat ini kita sebut bencana.